Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angela Suarini dalam mata pelajaran administrasi umum. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bentuk struktur organisasi. Nah, kalian sudah pasti sering banget dengar kan kata organisasi. Apa sih organisasi itu? Dan bagaimana bentuk dari struktur organisasinya? Yuk kita pelajari ya kali ini. Yuk. Yang pertama adalah pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Nah, sedangkan secara definisi, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada beberapa definisi organisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, itu ada James Dimony dalam bukunya The Principle of Organization. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan menurut Chester I. Bernard dalam bukunya The Function of the Executive, organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, sedangkan menurut J. William Schultz, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu bertalian dengannya yang dihimpun berhubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, Menurut kamus administrasi, organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama yaitu terdiri atas sekelompok orang, yakni dua orang atau lebih ya. Terus yang kedua ada terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Jadi tujuannya harus sama, nggak boleh beda-beda. Nah, di sini ada 5 fakta terkait organisasi perkantoran. Pertama, setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial, baik disebabkan oleh struktur formal maupun informal. Yang kedua, interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan pelaporan, baik yang berhubungan dengan arus pekerjaan maupun dengan arus informasi. Nah, yang ketiga, sebagai sistem pembuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun organisasi eksternal. Yang keempat, setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadikan alasan dari tindakannya. Mereka berharap organisasi dapat membantu mencapai tujuannya tersebut. Dan yang terakhir, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip organisasi kantor. Menurut Dr. Andes M. Manulang, salah seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi, menyebutkan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi dan usaha organisasi yang baik jika memperhatikan beberapa prinsip organisasi berikut. Yang pertama yaitu prinsip perumusan tujuan.
di mana hal yang pertama harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ya. Nah, bagi perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. Pertama, yaitu pedoman arah organisasi itu akan dibawa kemana. Terus, yang kedua, itu sebagai landasan organisasi. Yang ketiga, ada menentukan jenis kegiatan apa sih yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, ada menentukan program atau prosedur atau koordinasi dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah yang ditentukan dan yang harus jelas adalah tujuan. Oke, yang kedua yaitu prinsip pembagian kerja, di mana pembagian kerja atau pembagian tugas ini adalah suatu hal yang mutlak yang diharuskan ada. Karena tanpa adanya pembagian tugas, maka terjadinya tumpang tindih pekerjaan itu akan sangat besar. Ya, pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan deskripsi tugas atau job description dari setiap departemen. Sehingga pembagian tugas tidak hanya dilihat berdasarkan manfaat yang diperoleh dari penerapan prinsip pembagian kerja, tapi juga dalam rangka mewujudkan penetapan orang yang tepat pada jabatan yang tepat pula. Yang ketiga yaitu prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Wewenang atau kekuasaan memiliki beberapa aspek, yaitu dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan memakai waktu tertentu. Delegasi kekuasaan merupakan jalan utama bagi pemimpin dalam membuktikan bahwa ia layak menjadi pemimpin. Yang keempat adalah renteng manajemen. Melalui prinsip ini dapat diketahui beberapa jumlah pegawai yang tepat, dalam artian memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang untuk menjadi bawahan seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu ada tingkat pengawasan. Berdasarkan prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedini mungkin. Selain mempermudah komunikasi, juga bertujuan agar motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam yaitu kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Artinya, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani dua atasan sekaligus. Yang ketujuh yaitu koordinasi, atau ini adalah prinsip yang terakhir ya. Usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Di sini ada beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robbins pada tahun 2004. Nah, struktur organisasi sebagai penentu bagian dan pengelompokan pekerjaan secara formal. Dan yang berikutnya ada menurut Gibson, ya. Struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungan di antara berbagai subunit dalam sebuah organisasi. Bagian dari susunan kotak-kotak yang berarti struktur yang bersifat statis. Selanjutnya ada menurut Ivan Cevic.
Struktur organisasi adalah sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek kerja, dan departemen. Selanjutnya, menurut Mullis pada tahun 1993, struktur organisasi sebagai pekerjaan dan tanggung jawab, aturan kerja dan hubungan, serta jalur komunikasi. Dan yang terakhir menurut Wagner III dan Holbeck pada tahun 1990. Struktur organisasi sebagai jaringan yang relatif stabil dari hubungan antara personel dan tugas dalam membentuk suatu organisasi. Selanjutnya ada fungsi struktur dalam organisasi. Yang pertama yaitu menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi. Jadi jabatannya apa, kedudukannya apa. Terus yang kedua, mengurai pembagian kerja. Jadi saat jabatannya A, maka tugasnya A, B, maka tugasnya B, dibagi kerjanya. Terus yang ketiga, yaitu menunjukkan hubungan antar bagian dalam melaksanakan tugas. Jadi bagian A dan bagian B tugasnya apa, gitu. Yang keempat, memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pemimpinnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis atau lini. Dalam bentuk ini, organisasi dibagi dalam unit-unit kerja pada tingkat yang diperlukan. Wewenang dari pucuk pimpinan mengalir langsung kepada para pemimpin unit pada tata jenjang organisasi. Setiap pemimpin unit memegang wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap bidang kerja unitnya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya dari organisasi lini atau organisasi garis. Kelebihannya yang pertama adalah kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat. Dan yang ketiga, rasa kesetiakawanan antar pegawai lebih tinggi karena lebih saling mengenal. Nah, kekurangannya yaitu pertama, seluruh organisasi sangat bergantung pada satu orang. Jika pemimpin tidak mampu memimpin, kelangsungan organisasi tersebut dapat terancam jatuh. Yang kedua, kekurangannya yaitu biasanya pemimpin cenderung otoriter. Dan yang ketiga, yaitu pegawai lebih sulit untuk berkembang. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari struktur organisasi garis atau lini. Bisa kalian lihat ya. Di sini ada pimpinannya satu. Ya, lalu di bawahnya langsung ada kepala bagian. Dan di bawah kepala bagian ada kepala seksi. Oke, coba kalian lihat dan perhatikan ya bentuknya seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya ada organisasi garis dan staf. Ya, dalam bentuk organisasi ini, unit-unit organisasi disusun menurut bentuk lurus atau garis. Tetapi pada unit pimpinan ditambah dengan staf sebagai tenaga ahli perseorangan atau suatu unit khusus yang bertugas memberi bantuan-bantuan keahlian kepada pimpinan organisasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari organisasi garis dan staf. Oke, yang pertama kelebihannya yaitu memudahkan untuk mengambil keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. Yang kedua, cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Dan yang ketiga, lebih mudah untuk menerapkan konsep the right man on the right place, yang artinya seseorang ditempatkan di tempat yang tepat atau di jabatan yang tepat. Ya. Terus kekurangannya yaitu yang pertama, kesetiakawanan antar pegawai sulit dibina karena luasnya organisasi sehingga karyawan tidak saling mengenal. Yang kedua, koordinasi sulit dilakukan karena rumitnya susunan organisasi.
Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat ya bagannya, contoh bagan dari organisasi garis dan staf. Jadi di bawah pimpinan itu ada akuntan publik dan penasehat hukum. Nah, di sini merupakan adalah staf ahli yang bisa memberikan masukan terhadap pimpinan. Nah, baru di bawahnya ada bagian-bagiannya. Ada bagian pemasaran, keuangan, bagian SDM, dan bagian produksi. Baru di bawahnya ada bagian kepala seksi dan bawahnya baru karyawan-karyawan. Seperti itu. Coba kalian lihat dan kalian pahami bentuknya seperti apa. Ya, berbeda dengan yang tadi garis dan lini. Gitu, oke. Selanjutnya, ya yang ketiga yaitu organisasi fungsional atau bentuk dari yang terakhir ya. Dalam organisasi fungsional, seorang pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas. Karena setiap pemimpin berwenang memberikan perintah kepada setiap bawahan jika ada hubungan dengan fungsi pemimpinan tersebut. Spesialisasi setiap bawahan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi sulit untuk melakukan tour of duty atau perputaran pekerjaan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihannya, pembagian tugas menjadi lebih jelas. Yang kedua, spesifikasi pegawai lebih dapat dikembangkan. Yang ketiga, spesifikasi pegawai dapat dimanfaatkan lebih maksimal karena masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli pada bidangnya atau ahli di dalam bidangnya. Kekurangannya yaitu sulit untuk melakukan tour of duty karena pegawai telah terspesifikasi. Jadi tugasnya karyawannya kalau misalkan tugasnya A ya A terus karena dia sudah terspesifikasi dan ahli di bidang tersebut. Kalau B terus gitu. Jadi nggak bisa ditukar. Yang si A ngerjain tugas B atau si B ngerjain tugas A itu nggak bisa ya. Terus selanjutnya para pegawai lebih mementingkan spesifikasinya sehingga sulit melakukan koordinasi. Dan yang terakhir, tidak ada kesatuan perintah karena pegawai dapat menerima perintah dari beberapa atasan yang sama-sama memiliki kekuasaan. Ini adalah contoh dari struktur organisasi fungsional. Kalian bisa lihat ya, ada pemimpin, langsung di bawahnya kepala bagian. Dan dilihat di sini ada garis-garis yang saling berkesinambungan, ya kan? Karena pemimpinnya lebih dari satu, ya. Kalian lihat garisnya, oke? Nah, karena ini adalah slide terakhir, saya ucapkan terima kasih karena sudah belajar bersama saya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang saya ajarkan kali ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.